warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Maman Suryaman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Adinda Safa Nanti dengan NPM 101201990 kelas S1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tugas UTS Pendidikan Agama Islam yang membahas mengenai dahsyatnya sakaratul maut dan apa yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Sakaratul maut, orang yang meregang nyawa di ambang pintu kematian mengalami rasa sakit yang bukan alang-alang. Saat-saat kritis itulah yang disebut dengan sakarat atau sakaratul maut. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq atau perkara besar adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Sakaratul maut. Sakaratul maut, detik-detik yang menegangkan lagi menyakitkan. Ibnu Abdi Abdunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan diceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sakratul mauti bil haq zalika man kunta minhu tahid, yang artinya dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Qaf ayat 19. Datangnya kematian menurut Al-Quran. Yang pertama adalah kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Katakanlah sesungguhnya kematian yang telah kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah Surat 67 ayat 8. Yang kedua, ada kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun Surat 63 ayat 11. Tanda-tanda datangnya kematian. Yang pertama, orang yang mau meninggal akan melihat malaikat maut. Jika dia termasuk calon orang yang berbahagia, maka dia akan melihat malaikat maut dengan rupa yang bagus dan melihat malaikat rahmat berwajah putih. Mereka membawa kafan dan tikar dari surga. Mereka duduk daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut seraya duduk di sisi kepalanya dan berkata, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Adapun jika dia termasuk calon orang yang celaka, maka dia akan melihat malaikat maut dengan rupa yang lain, serta melihat malaikat azab menghitam wajahnya. Mereka membawa kafan dan tikar dari api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut seraya duduk di sisi kepalanya dan memberinya kabar gembira dengan kemurkaan Allah atasnya, dan dia melihat tempat duduknya di neraka. Berkatalah malaikat maut, keluarlah wahai jiwa yang keji, dan bergembiralah dengan kemurkaan dan kemarahan Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan keadaan yang demikian, saat orang-orang yang mau meninggal melihat malaikat maut, dia pun lemas, tidak bisa berkutik, mual, merasakan pedihnya sakarat dan kesusahan, tidak mampu berkata-kata. Dia mendengar tapi tidak mampu menjawab, melihat tapi tak mampu menerangkannya. Hati pun kacau, detak jantung sudah tidak beraturan, kadang dia tersadar, kadang dia pingsan karena pedihnya sakaratul maut. Ya Allah, tolonglah kami atas sakaratul maut. Ada tanda yang menunjukkan seorang itu telah meninggal. Yang pertama ada terbelalaknya mata. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah masuk kepada Abu Salamah, sementara matanya telah terbelalak. Kemudian Nabi memejamkannya seraya bersabda, sesungguhnya jika roh itu dicabut, mata akan
akan mengikutnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedua, condongnya hidung ke arah kanan atau kiri. Yang ketiga, kendur atau terbukanya rahang bawah karena kendurnya seluruh anggota tubuh secara umum. Yang keempat, diam dan berhentinya detak jantung, mendinginnya seluruh tubuh secara umum, dan yang terakhir, merapatkannya betis kanan dengan betis kirinya berdasarkan firman Allah atau betis kiri dan betis kanan. Quran surat Al-Qiyamah ayat 29. Apa yang harus kita lakukan setelah kita yakin akan kematian? Yang pertama, memejamkan kedua mata, menutupkan mulutnya, melemaskan tulang-tulang persendian seketika 1 jam setelah kematiannya untuk memudahkan pemindahan, pemandian, pengafanannya. Meletakkan pemberat yang sesuai di atas perutnya agar tidak mengelembung jika tidak disegerakan prosesi pemandiannya. Menutup seluruh lubang tubuh hingga diselenggarakan perawatannya. Mempercepat penyelenggaraan jenazah berdasarkan sabda Nabi, bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah, jika dia sholih maka sebuah kebaikan telah kalian ajukan, jika selain itu maka sebuah keburukan yang kalian letakkan di leher-leher kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, bersegeralah membayar hutangnya berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, jiwa seorang mukmin tergadaikan oleh hutangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada sakaratul maut untuk orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi mengembirakan. Selanjutnya, sakaratul maut orang-orang zalim. Di akhir sakaratul maut, seorang manusia akan diperlihatkan padanya wajah 2 malaikat pencatat amal. Kepada orang zalim, si malaikat akan berkata, semoga Allah tidak memberimu kebalasan yang baik. Engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir ke tengah-tengah perbuatan kejimu, dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan burukmu, memaksa kami mendengarkan ucapan-ucapan burukmu. Semoga Allah tidak memberikan balasan yang baik. Ketika itulah orang yang sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu. Selanjutnya, iblis datang mengganggu ketika sakaratul maut. Syaitan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia, bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika sakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu sakaratul maut disusun menjadi 7 golongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada pemberdayaan syaitan di waktu maut. Ada 4 cara menghadapi orang sakaratul maut menurut ajaran Islam. Yang pertama, menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajah ke arah kiblat. Bila hal ini sudah dilakukan, terlentangkanlah dia dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, membacakan talqin. Ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut, maka kita disunahkan untuk menalkinnya. Bacakan ia kalimat syahadat, la ilaha illallah, dengan suara yang lembut. Ketiga, membacakan surat Yasin. Disunahkan untuk membacakan surat Yasin di dekat orang yang sedang sakaratul maut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Keempat, mengajaknya berbalik sangka kepada Allah. Orang yang tengah dalam keadaan sakit dan sudah merasakan tanda-tanda kematian dianjurkan untuk berbaik sangka, husnudzon, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, hal terbaik yang perlu dilakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah diperbuat selama di dunia. Justru dianjurkan untuk membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dan mengampuni semua dosa-dosanya. Dengan melakukan keempat hal di atas, diharapkan orang yang sedang mengalami sakaratul maut bisa menjadi orang yang husnul khotimah, dan semoga semua umat muslim termasuk orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.